Bab 886 Bocah Desa Nelayan di masa itu. Di dalam alam rahasia itu, semuanya tenang. Sosok Simu langsung melewati air terjun dan mendarat di dalam gua. Gua itu persis sama seperti saat pertama kali ia masuk, tidak berubah, seolah-olah semua yang terjadi di luar air terjun tidak relevan. Simu menenangkan diri dan melihat ke depan. Di atas platform batu, kotak emas itu masih tertata rapi, permukaannya sedikit memancarkan cahaya keemasan. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Simu saat ia melangkah maju. Tepat saat itu, kilatan cahaya muncul di udara, dan sesosok hantu semi-transparan berwarna emas dan putih muncul. Simu sedikit terkejut, lalu membungkuk hormat, "Salam, leluhur." Orang yang muncul tidak lain adalah leluhur kera putih, yang menatapnya sambil tersenyum. "Bagus sekali, kau telah membangkitkan garis keturunanmu," kata leluhur kera putih. "Aku tidak mengecewakanmu," Simu tersenyum. "Kau telah melewati ujian, sekarang saatnya menyerahkan sisa isi di sini kepadamu." Leluhur kera putih melambaikan tangannya, dan kotak emas itu perlahan terbuka. Simu tanpa sadar menahan napas. Ia membuka kotak itu sepenuhnya, memperlihatkan 3 kotak giok dengan ukuran yang hampir sama, 1 hijau, 1 biru, dan 1 merah. Ia menatap leluhur kera putih dengan sedikit kebingungan. "Semua ini milikmu, jangan malu, keluarkan semuanya," kata leluhur kera putih. Simu mengangguk dan mengeluarkan ketiga kotak giok itu. "Barang-barang di dalam kotak giok hijau adalah persis yang kau butuhkan sekarang," kata leluhur kera putih. Simu mengambil kotak giok hijau seperti yang diperintahkan, membuka tutupnya, dan seketika cahaya hijau lembut memancar darinya. Pada saat yang sama, aroma aneh tercium dari buah itu, memenuhi udara. Ia sedikit terkejut, dan melihat lebih dekat. Di dalam kotak itu terdapat 8 buah hijau, masing-masing hanya sebesar kepalan tangan bayi, memancarkan cahaya hijau samar. Cahaya ini, seperti kabut yang berputar, memancar dari buah dan melayang lembut di atas kotak, aroma itu memancar darinya. Simu mencium aroma ini, dan pikirannya tiba-tiba menjadi kabur. Ia segera menggelengkan kepalanya untuk memulihkan kesadarannya. Setelah diperiksa lebih teliti, ia menemukan bahwa bukan ada 8 buah di dalam kotak, tepatnya, ada 7,5 buah. Buah ke-8 telah digigit sebagian, menyisakan kurang dari 2/3 bagian yang utuh. Ia mendongak dan bertanya, "Leluhur, buah jenis apa ini?" "Ini disebut buah Dewa Bulan, yang sangat bermanfaat untuk maju ke alam ilahi," kata leluhur kera putih. "Ini adalah buah Dewa Bulan, yang konon mengandung salah satu dari 3.000 dao agung langit dan bumi. Jika seorang kultivator tingkat Sein puncak mengonsumsi 1 buah saja, mereka dapat berharap untuk memahami dao dan maju ke alam ilahi." Simu awalnya terkejut, lalu berseru dengan campuran kegembiraan dan kejutan. Ia telah lama mendengar tentang buah Dewa Bulan. 3 tanah suci besar di wilayah bintang Miang telah berusaha keras menjelajahi alam suci Changyue hanya untuk menemukan buah Dewa Bulan ini. Bagaimana leluhur kera putih memiliki buah ini, bahkan 7,5 buah? Hehe, ini tidak seajaib seperti yang dirumorkan. Buah Dewa Bulan ini hanya meningkatkan peluang untuk naik ke alam ilahi. Sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk naik ke alam ilahi hanya dengan 1 buah sama sekali tidak ada di alam ini. Bahkan jika sesuatu dapat memaksa seseorang untuk naik ke alam ilahi,
itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Leluhur kera putih terkekeh, menggelengkan kepalanya. Hanya meningkatkan peluang. Simu mengerutkan kening. Tentu saja, bakatmu sebenarnya cukup biasa saja, tetapi di sini ada 7 buah dewa bulan yang lengkap. Aku percaya ini akan sangat membantu pencerahan dan transformasimu ke alam ilahi, Kak. Leluhur kera putih. Simu mengangguk, menenangkan pikirannya, dan mengambil sebuah buah dewa bulan. Leluhur, apa efek dari buah dewa bulan ini? Apakah aku perlu menggunakan energi sejatiku sendiri untuk meningkatkannya? Tanyanya, tanpa langsung memakannya. Kau akan memahami efeknya setelah kau memakannya, kata leluhur kera putih. Mendengar ini, Simu mengangguk, tanpa ragu lagi, dan memasukkan buah itu ke mulutnya. Buah itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya, berubah menjadi arus dingin yang dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Simu merasakan segala sesuatu di hadapannya tiba-tiba kabur, pikirannya menjadi buram, seolah-olah ia jatuh ke dalam mimpi. Ia sangat terkejut dan segera mengaktifkan indera ilahinya untuk melindungi lautan kesadarannya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap jernih. Namun, perasaan buram ini terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan mentalnya saat ini, ia sama sekali tidak mampu melawannya, dan setelah beberapa tarikan napas, ia benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, pikiran Simu perlahan kembali jernih. Ia menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, mendapati dirinya dikelilingi oleh langit biru jernih dengan awan putih yang perlahan melayang. Ia berhenti sejenak, lalu melihat ke bawah dan langsung terkejut. Pada saat ini, seluruh tubuhnya semi-transparan, melayang di udara. Di bawahnya terdapat rumah-rumah kayu yang tersebar di sepanjang pantai, sebagian besar tampak cukup kumuh. Ini pasti sebuah desa nelayan kecil. Saat itu tengah hari, dan desa itu ramai dengan orang-orang, tampaknya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sebagian besar orang-orang itu mengenakan pakaian usang, dan kulit mereka, yang terpapar angin laut dalam waktu lama, memiliki warna merah kehitaman yang gelap. Tepat saat itu, keributan terjadi di antara penduduk desa ketika sebuah kereta yang dihias mewah memasuki desa dan, di bawah pengawasan banyak orang, berhenti di depan sebuah rumah kayu yang reyot. Orang-orang secara bertahap berkumpul di sekitar, tetapi tidak berani terlalu dekat, menunjuk dan berbisik dengan gembira tentang kereta dan gubuk itu. Simu, melihat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sangat mengenal desa nelayan di bawah ini, itu adalah kampung halamannya yang terpencil tempat dia dibesarkan, dan penduduk desa di kejauhan adalah sesama penduduk desanya. Namun, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari Simu yang berdiri di udara. Rasa disorientasi tiba-tiba menyelimutinya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia seharusnya berada di alam rahasia klan kera raksasa, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di desa nelayan? Mungkinkah setelah mengonsumsi buah Dewi Bulan, aku jatuh ke dalam ilusi? Simu bertanya-tanya dalam hati. Petik 2 titik. Tuan sangat sakit kali ini, dan mungkin tidak akan selamat. Karena itulah Nyonya mengirim pelayan tua ini untuk menjemput Tuan muda si agar ia dapat melihat Tuan untuk terakhir kalinya. Tepat saat itu, suara yang agak tua terdengar dari rumah kecil di bawah. Di udara, ekspresi Simu berubah lagi, seolah-olah ia mengingat sesuatu. Ia terbang turun dan langsung melewati rumah kayu itu, lalu masuk ke dalamnya.
Meskipun agak terkejut, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Di dalam rumah kayu itu, dua sosok sedang bertarung berhadapan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah biru, dan yang lainnya adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan alis tebal dan mata besar, mengenakan jubah abu-abu compang camping, yang samar-samar memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Aku telah kembali ke masa lalu. Di udara, Simu tak kuasa bergumam pada dirinya sendiri. Bocah berusia 13 atau 14 tahun ini, bukankah dia adalah dirinya sendiri saat itu? Namun, baik lelaki tua berjubah hijau maupun Simu Mudati. Dak memandang Simu, seolah-olah dia tidak ada. Simu muda mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kedinginan, dan berkata, karena dia telah meninggalkan ibunya selama bertahun-tahun, mengapa dia harus mengakui saya sebagai anaknya sekarang? Pulanglah, aku tidak akan pergi ke keluarga jin bersamamu. Tuan Mudasi, Anda mungkin salah paham. Sebenarnya, alasan Tuan tidak kembali ke desa selama bertahun-tahun ini adalah karena kesulitannya sendiri, kata lelaki tua berjubah hijau itu. Sevasi apapun kau berbicara, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia telah meninggalkan istrinya. Simu muda dengan dingin menyela lelaki tua berjubah hijau itu. Di udara, Simu memandang Simu muda di bawahnya, alisnya tiba-tiba mengerut. Entah mengapa, dia dapat dengan jelas merasakan pikiran dan perasaan di hati bocah itu. Kemarahan, kesedihan, kebencian, dan emosi lainnya terus-menerus membanjiri pikiran Simu, membuatnya sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pikir Simu dalam hati, lalu mengalirkan kekuatan jiwa ilahinya, dengan cepat menekan pengaruh fluktuasi emosi ini. Dia melihat sekeliling, dengan ekspresi kebingungan di matanya. Mengapa buah Dewi Bulan menciptakan ilusi ini, memungkinkannya untuk kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali peristiwa tahun itu? Mungkinkah ini efek dari buah Dewi Bulan? Simu merenung sejenak, tetapi tidak dapat memahaminya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Di bawah, percakapan antara pemuda dan lelaki tua berjubah hijau berlanjut, tetapi Simu teralihkan dan tidak mendengar percakapan mereka. Dia tidak tahu apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hijau itu, tetapi kebencian yang disampaikan pemuda itu telah berkurang lebih dari setengahnya. Petik 2. Tuan Mudasi, saya, sebagai seorang pelayan, tidak banyak tahu tentang apa yang terjadi antara Anda dan Tuan, dan tidak pantas bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Namun, Tuan saat ini sedang sakit parah dan terbaring di tempat tidur, dan saya khawatir beliau tidak akan bertahan lama lagi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, kata lelaki tua berjubah hijau itu. Simu muda mengerutkan kening dan terdiam. Di tengah udara, ekspresi terkejut muncul di wajah Simu. Entah mengapa, situasi di hadapannya tampak agak berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, saya rasa ibumu juga ingin kau bertemu Tuan untuk terakhir kalinya, lanjut lelaki tua berjubah hijau itu. Simu muda tiba-tiba mendongak, kilatan api menyala di matanya. Lelaki tua berjubah hijau itu memiliki tatapan tenang, jelas tidak memiliki motif tersembunyi dalam kata-katanya. Cahaya menyilaukan di mata Simu muda perlahan memudar, dan dia duduk di kursi di sampingnya. Di udara, Simu menatap dirinya sendiri,
dengan jelas merasakan pergumulan dan keraguan di dalam hati pemuda itu. Pria tua berjubah hijau itu menunggu lama, tetapi si muda tetap diam. "Kalau begitu, aku akan datang lagi dalam 3 hari, dan Tuan Muda Si bisa memberiku jawaban saat itu." Pria tua berjubah hijau itu menghela napas dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Mata si muda berbinar, dan dia berdiri, berbicara. Pria tua berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan tatapan bertanya. "Aku akan pergi ke keluarga jin bersamamu," kata si muda. "Bagus, luar biasa. Tuan pasti akan sangat senang bertemu Tuan Muda Si." Pria tua berjubah hijau itu sangat gembira dan segera keluar rumah untuk memberi perintah. Kereta yang diparkir tidak jauh dari situ segera berhenti atas arahan seorang ksatria berjubah hitam. Si muda, yang disambut dengan hormat oleh pria tua berjubah hijau itu, melangkah keluar rumah. Penduduk desa di sekitarnya, yang telah mengamati, tampak semakin banyak bergumam. Ia menoleh ke belakang, menarik napas dalam-dalam, dan dengan cekatan naik ke kereta. Atas perintah lelaki tua itu, rombongan tersebut mengelilingi kereta, meninggalkan desa nelayan kecil di tengah anggukan dan bisikan penduduk desa, melaju kencang di jalan utama. Bab 887 Persimpangan Jalan yang Berbeda. Di udara, Simu mengamati semua yang terjadi di bawahnya, ekspresinya agak aneh. Ia terkejut ketika pertama kali melihat pemandangan ini, tetapi kemudian keadaan pikirannya berubah secara halus. Situasi saat ini berbeda dari apa yang pernah dialaminya sebelumnya. Matanya berkedip, dan ia terbang keluar, dengan cepat melewati kereta yang telah meninggalkan desa nelayan kecil itu, dan masuk. Di dalam kereta hanya ada lelaki tua berjubah hijau dan si muda. Si muda bersandar di kereta, duduk dengan mata tertutup, ekspresinya tenang, seolah tertidur. Lelaki tua berjubah hijau itu juga duduk diam di sampingnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kereta itu sedikit terguncang dan bergoyang, bergemuruh maju. Kereta itu melaju kencang, dan setelah sekitar 1 bulan, melewati beberapa kota, mereka akhirnya tiba di Fengcheng. Memasuki kota, kecepatan kereta tidak berkurang, melaju ke satu arah hingga berhenti di depan sebuah halaman. Simu terbang keluar dari kereta, berdiri di udara, dan memandang ke arah halaman. Area luas yang dipenuhi rumah-rumah besar di depan adalah milik keluarga jin, dan halaman kecil ini terletak di tempat yang agak terpencil. "Tuan Muda Si, kami telah tiba," kata lelaki tua berjubah hijau itu. Melompat turun dari kereta. Si muda mengangguk dan ikut turun. Tampaknya kedatangan mereka telah diumumkan kepada keluarga jin sebelumnya. Beberapa orang berdiri di luar halaman untuk menyambut mereka, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah emas, yang tampaknya adalah seorang pelayan. "Saudara Jin, bagaimana kondisi Tuan?" tanya lelaki tua berjubah hijau itu, mendekati mereka. "Kondisinya tidak baik. Tuan saat ini hanya bertahan dengan sedikit energi sejati, dan saya khawatir beliau tidak akan bertahan lama lagi." "Untungnya, kalian tiba tepat waktu," kata pelayan itu. Si muda sedikit gemetar mendengar ini, tetapi dengan cepat kembali tenang. "Beliau?" tanya pelayan itu, menatap si muda. "Ya, ini Tuan Muda Simu. Mohon segera bawa kami masuk," kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan cemas. Pelayan itu mengangguk dan membawa keduanya masuk. Si muda diam-diam mengepalkan tinjunya di lengan bajunya,
secercah kegembiraan terpancar di matanya. Di udara, Simu perlahan mengikuti, dengan tenang mengamati segala sesuatu di bawahnya. Ketiganya melewati 2 halaman dan tiba di sebuah halaman yang bersih dan elegan. Aroma obat yang kuat tercium dari ruangan itu. "Tuan Muda Si, Tuan ada di dalam," kata lelaki tua berjubah hijau itu. Simu Muda mengangguk dan melangkah ke halaman. Pelayan dan lelaki tua berjubah hijau itu tidak mengikutinya. Dia dengan cepat tiba di aula, dari mana dia bisa melihat seorang pria paruh baya berbaring di tempat tidur besar di kamar tidur, dengan seorang wanita anggun yang merawatnya. Mendengar langkah kaki, wanita anggun itu menoleh, sedikit terkejut di wajahnya. "Itu Bibi Zen. Apakah Anda Simu?" Bibi Zen menatap Simu Muda dari atas ke bawah dan berkata. Simu Muda mengangguk, pandangannya tertuju pada pria di tempat tidur. Pria parubaya di tempat tidur itu gemetar mendengar suara itu dan menoleh dengan susah payah. Di udara, jantung Simu berdebar kencang saat ia menatap pria di tempat tidur. Wajah pria parubaya itu kurus, pipinya cekung, tanpa ekspresi. Hanya matanya yang redup dan kekuningan yang menyimpan secercah cahaya, yang tampak sedikit bersinar saat melihat Simu Muda. Muer, bibir pria parubaya itu bergerak sedikit, mengucapkan 2 kata serak. Mata indah Bibi Zen berbinar, dan ia perlahan keluar dari ruangan dalam, berjalan diam-diam menuju keluar. Ekspresi kompleks muncul di mata Simu Muda. Ia ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Pria parubaya itu menatap Simu Muda, matanya kembar. Li berbinar. "Kau tidak terlalu mirip denganku, lebih mirip ibumu," kata pria parubaya itu dengan senyum yang dipaksakan. Mendengar ayahnya menyebut ibunya, Simu Muda menegang. Kilatan amarah melintas di matanya, tetapi melihat keadaan pria parubaya itu saat ini, ia dengan paksa menekan perasaan itu. "Muer, tanyakan apapun yang kau mau, jangan ragu," kata pria parubaya itu, memperhatikan ekspresi Simu. "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya satu hal, mengapa kau meninggalkan ibumu?" Tanya Simu Muda dengan suara berat. Pria parubaya itu tidak langsung menjawab. Ia menatap langit cukup lama sebelum perlahan berbicara. "Aku bukan berasal dari desa nelayan itu, dan aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai warga kerajaan Ki Agung. Aku menghabiskan masa kecilku di sebuah desa pegunungan kecil di perbatasan kerajaan Ki Agung dan kerajaan Yan Agung. Sejak kecil, aku mencintai seni bela diri dan bercita-cita menjadi seorang ahli bela diri yang hebat. Ketika aku berusia 18 tahun, aku meninggalkan desa pegunungan dan mulai berkelana di luar." Di tengah kalimat, mata Simu menunjukkan keterkejutan. Ibunya tidak pernah bercerita tentang ayahnya, ternyata latar belakang ayahnya seperti ini. Pria parubaya itu berhenti di sini, sedikit terengah-engah, seolah berbicara sangat sulit baginya. Melihat ini, bibir Simu Muda sedikit berkedut, tetapi ia tetap diam. "Dalam mengejar ilmu bela diri, aku berkelana ke banyak tempat. Meskipun aku banyak menderita, aku juga banyak mendapatkan. Bakatku tidak buruk, di usia 25. Aku akhirnya mencapai alam bawaan." Pria parubaya itu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Secercah kebanggaan terpancar di matanya saat ia berbicara. Mata Simu Muda menunjukkan keterkejutan, dan di udara, alis Simu juga berkedut. Untuk mencapai alam bawaan di usia semuda itu, seseorang tentu saja penuh semangat. Dalam momen kesombongan,
Ia lupa diri dan terlibat perkelahian dengan ahli alam bawaan lainnya karena masalah sepele. Meskipun aku sedikit lebih kuat dan membunuhnya, ia membalas di saat-saat terakhirnya, melukaiku parah dan mengirimku ke laut. Aku terdampar di desa nelayan kecil ibumu, di mana ibumu menyelamatkanku dan membawaku ke sana. Secercah kelembutan muncul di mata pria paruh baya itu. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia melengkungkan punggungnya, terbatuk-batuk hebat. Ekspresi Simu muda berubah, dan ia tak kuasa berjalan ke samping tempat tidur. Seketika itu, Bibi Zen, lelaki tua berjubah hijau, dan kepala pelayan muncul di pintu depan. Lelaki tua berjubah hijau tampak cemas dan hendak masuk, tetapi Bibi Zen menghentikannya. Silang ingin bertemu dengan putranya sendirian sekarang, sebaiknya jangan masuk dan mengganggu mereka, kata Bibi Zen, wajahnya penuh iba dan khawatir, meskipun ia masih menarik napas dalam-dalam. Tapi, lelaki tua berjubah hijau itu mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baru saja memberinya pil Kingling, dia akan baik-baik saja untuk saat ini," kata Bibi Zen. Begitu ia selesai berbicara, batuk di dalam ruangan perlahan berhenti. Ketiga orang di luar menghela napas lega. Bibi Zen melambaikan tangannya, dan ketiganya berjalan menjauh. Di dalam ruangan, pria parubaya itu menarik napas sejenak. Perlahan tenang, rona merah muncul di wajahnya. "Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu tidak perlu mengatakan apapun," kata pemuda bernama Simu itu dengan lembut. "Izinkan saya melanjutkan, atau saya mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lain," kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Ia tampak lebih bersemangat. Di tengah perjalanan, hati Simu mencekam, ini adalah ledakan energi terakhir sebelum kematian. Ia selalu merawatku dengan sangat baik. Aku belum pernah bertemu wanita selembut dan sebaik dirinya, yang membuatku merasa begitu nyaman. Kami cepat jatuh cinta, menikah, dan memiliki dirimu. Masa itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku, lanjut pria parubaya itu, matanya memancarkan kebahagiaan. "Jika begitu, mengapa kau pergi?" Simu muda tak kuasa menyela. "Meskipun keluargaku membuatku bahagia, selalu ada sesuatu di hatiku yang tak bisa kulepaskan," desah pria parubaya itu. "Apa itu?" tanya Simu muda. "Cedera serius itu, meskipun aku sembuh, menyebabkan kultivasiku turun ke alam yang diperoleh. Meskipun aku sangat puas denganmu dan ibumu, aku selalu ingin kembali ke alam bawaan, dan keinginan ini semakin kuat. Ketika kau berusia 3 tahun, akhirnya aku tidak tahan lagi dan menyarankanmu untuk meninggalkan desa," kata pria paruh baya itu. Di udara, ekspresi kompleks muncul di mata Simu. Jadi, inilah alasan ayahnya pergi bertahun-tahun yang lalu. Anehnya, ia merasa sedikit kesal atau tidak puas dengan pilihan ayahnya. Sebagai sesama praktisi bela diri, ia memahami daya tarik kekuasaan yang luar biasa. Bibir Simu muda sedikit berkedut, tetapi ia tidak mengatakan apapun. "Memulihkan kekuatanku bukanlah hal mudah. Aku mencari cukup lama, tetapi sia-sia. Akhirnya, secara kebetulan, aku datang ke keluarga Jin di Fengcheng dan bertemu Yue Zhen. Ngomong-ngomong, Yue Zhen dan aku bukanlah orang asing. Beberapa tahun yang lalu, aku tanpa sengaja menyelamatkan nyawanya. Dia memiliki kesempatan untuk naik ke alam bawaan, tetapi dia melepaskannya untuk membantuku pulih. Sayangnya, aku juga gagal memulihkan kekuatanku.
Kemudian, banyak hal terjadi, dan pada akhirnya, aku menikah dengan keluarga jin. Pria parubaya itu menyatakan dengan tenang. Simu muda berdiri diam, tanpa ekspresi. Simu perlahan turun dari udara ke tanah, melirik pemuda itu. Dia jelas merasakan emosi di dalam hati pemuda itu, campuran perasaan, tetapi yang lebih penting, konflik batin yang mendalam. Demi mengejar ilmu bela diri, aku dengan kejam meninggalkanmu dan putramu, bahkan menikahi orang lain, membuktikan diriku tidak berperasaan dan tidak setia. Aku mengatakan ini bukan untuk mencari alasan, dan aku juga tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku sudah merasa puas karena kau datang menemuiku sebelum aku mati. Wajah pria parubaya itu perlahan memucat, dan ia kesulitan berbicara lagi. Kau, jangan bicara. Mata Simu muda berkedut saat ia berbicara. Secercah kelegaan terlintas di mata pria parubaya itu saat ia melihat lemari di samping tempat tidur. Buka lemari itu dan ambil isinya, kata pria parubaya itu. Simu muda ragu sejenak, lalu mendekat, membuka lemari, dan mengambil sebuah amplop putih. Itu surat rekomendasi untuk masuk Akademi Bela Diri Kaiyuan. Anggap saja ini sebagai kompensasi kecil untukmu. Kau harus berlatih dengan tekun dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Suara pria parubaya itu semakin lembut. Silang. Sesosok tubuh melangkah masuk dari luar, itu Bibi Zen, wajahnya berlinang air mata. Di sampingnya ada seorang gadis yang sedikit lebih muda dari Simu muda, si Yuhuan. Yue Zhen, aku berhutang budi padamu begitu banyak dalam hidup ini. Muer dan Yuhuan, aku mempercayakan mereka padamu mulai sekarang. Pria parubaya itu memandang Bibi Zen dan berkata perlahan, mengangkat tangannya untuk mengusap pipinya dengan lembut. Tangannya, yang setengah terangkat, tiba-tiba jatuh lemas ke samping. Silang. Sebuah tangisan pilu terdengar. Meskipun Simu muda tidak berbicara, dua garis air mata mengalir di wajahnya. Bab 888 Diri yang tak dikenal. Simu, yang melayang di udara, menyaksikan semua yang terjadi di bawahnya. Ia diam-diam berpaling, air mata berkilauan menggenang di matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat ke langit, menembus atap dalam sekejap dan mendarat di luar. Ia berdiri melayang di udara, menatap langit biru yang jauh, menarik napas dalam-dalam, ekspresinya perlahan kembali tenang. Simu dengan lembut menyentuh dadanya, ruang kosong sebelumnya tampak telah terisi beberapa saat yang lalu. Ia menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Bertahun-tahun yang lalu, kekeras-kepalaan dan kebenciannya telah mencegahnya untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Meskipun ia tidak menunjukkan tanda-tandanya secara lahiriah, ini selalu menjadi penyesalan yang mendalam di hatinya. Sekarang, semua yang telah ia alami akhirnya menghapus penyesalan itu. Ia memandang dunia di hadapannya, ekspresi berpikir muncul di matanya. Mungkin inilah tujuan buah Dewi Bulan menciptakan dunia ini. Ia telah berada dalam ilusi ini selama hampir sebulan. Setelah rasa ingin tahu awal dan pengalaman melihat ayahnya, Simu secara bertahap menjadi agak lelah. Namun, meskipun telah mencoba berbagai cara, ia tidak bisa lepas dari ilusi tersebut. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa terlalu jauh dari pemuda Simu. Di luar jarak tertentu, sekitar 100 zang, sekitar 300 meter, sebuah kekuatan tak terlihat akan mengikat tubuhnya dan menyeretnya ke sana. Ia tak berdaya melawannya,
Tampaknya ilusi ini mengharuskannya untuk mengikuti pemuda itu. Kalau begitu aku akan mengikuti saja, gumam Simo pada dirinya sendiri, lalu mendarat di halaman bawah. 3 hari kemudian, keluarga Jin mengadakan pemakaman ayah Simo. Ayah Simo telah banyak berkontribusi kepada keluarga Jin selama bertahun-tahun, mendirikan banyak bisnis. Banyak anggota keluarga Jin yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengannya menghadiri pemakaman tersebut. Namun, menurut pengamatan Simo, tidak semua orang ini memiliki niat baik. Banyak yang mencoba merebut bisnis yang ditinggalkan oleh ayah Simo. Namun, Jin Yuezhen menolak keberatan tersebut dan mentransfer semua bisnis kepada pemuda Simo, yang sangat mengurangi prasangkanya terhadap bibi yang baru dikenalnya ini. 3 bulan kemudian, di sebuah rumah besar di pinggiran Fengcheng, suara desingan senjata bergema di udara. Di lapangan latihan rumah besar itu, Simo muda, menghadap matahari terbit, memegang pedang bajacian. Bayangan pedang yang cemerlang berputar di sekelilingnya, memancarkan cahaya dingin dan berdesir di udara. Tiba-tiba, mata Simo menyipit, menembakkan 2 pancaran dingin. Sosoknya melesat, melewati beberapa orang-orangan sawah yang berdiri di dekatnya. Pedangnya menusuk 2 kali lebih cepat, semburan cahaya yang menyilaukan keluar dari bilahnya. Asteris krak, krak, krak. Asteris 6 kepala orang-orangan sawah secara bersamaan terbang ke udara dari barisan orang-orangan sawah, jatuh ke samping. 6 tebasan dalam 1 napas. Kakakmu, teknik pedang angin cepat dan petirmu hampir selesai. Seorang gadis bermata cerah berjubah kuning muncul di sampingnya, bertepuk tangan dan berseru. Simo menyarungkan pedangnya, menatap gadis itu dengan senyum berseri-seri. Yu Huan, apa yang membawamu kemari? Aku hanya datang untuk menemuimu. Ujian masuk Akademi Bela Diri Kaiyuan 6 bulan lagi, jangan sampai gagal. Si Yu Huan terkekeh. Jangan khawatir, Simo muda tersenyum percaya diri. Dalam 3 bulan terakhir, Bibi Zen telah memberinya banyak ramuan pemurnian tubuh yang berharga dan mengundang seorang ahli bela diri untuk membimbing kultivasinya. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-8 penempaan tubuh. Dalam 6 bulan lagi, dia yakin bisa mencapai tingkat ke-10, sehingga masuk ke Akademi Bela Diri Kaiyuan T. Tidak akan menjadi masalah. Begitu percaya diri. Baiklah, mari kita bertanding, ambil ini. Si Yu Huan mengangkat alisnya yang berbentuk bulan sabit, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya biru cemerlang muncul di tangannya. Pedang itu berkilat, dengan cepat menusuk ke arah Simo muda, meninggalkan jejak cahaya terang di udara. Ekspresi Simo muda berubah serius, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Keduanya berbenturan. Di udara, Simo diam-diam mengamati keduanya di bawah, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. 6 bulan kemudian, di atas sebuah platform batu tinggi di dalam Akademi Bela Diri Kaiyuan, 2 sosok bertarung sengit, kadang-kadang berpisah, kadang-kadang menyatu. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menciptakan bayangan yang menyilaukan, suara benturan senjata bergema sesekali. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah hijau, tak lain adalah Simo muda. Ia memegang pedang panjang, melepaskan kilatan cahaya dengan kecepatan luar biasa, teknik pedang angin cepat dan petir, meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan 6 bulan yang lalu. Cahaya pedang menyelimuti area beberapa kaki di depannya,
benar-benar menyerupai kilatan petir yang terang. Lawannya adalah seorang pemuda yang tampak agak kusam, mengenakan seragam Akademi Bela Diri Kaiyuan, memegang pedang panjang dan menggunakan teknik pedang. Teknik pedang ini lembut dan halus, seperti angin sepoi-sepoi dan hujan gerimis. Cahaya pedang tidak pernah menjauh lebih dari 3 kaki dari tubuhnya, tampak lambat, namun dengan mudah menangkis semua teknik pedang Simu. Sejumlah orang berdiri di dekat platform, sebagian besar remaja, di antaranya si Yuhuan, memperhatikan keduanya di platform dengan sedikit ketegangan di matanya. Di sisi lain platform batu, beberapa pria parubaya yang mengenakan seragam Akademi Bela Diri Kaiyuan juga memperhatikan keduanya di platform. Simu muda melancarkan serangkaian serangan tanpa hasil, dan sedikit kecemasan muncul di wajahnya. Dia mengeluarkan teriakan rendah, dan lengannya tiba-tiba bergerak cepat. 8 bayangan pedang berkilauan muncul saat dia menebas ke arah pemuda berwajah persegi di hadapannya. 8 tebasan dalam satu napas. Seorang pria parubaya bermata sipit dan berjanggut tipis di bawah platform berseru pelan. Pria parubaya lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Di platform, mata pemuda berwajah persegi itu juga menyipit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjangnya juga memunculkan 8 bayangan pedang untuk menangkis serangan itu. Boom, boom, boom. Serangkaian suara teredam mengikuti saat bayangan pedang dan bilah menghilang secara bersamaan. Tubuh Simu muda gemetar hebat, terhuyung mundur beberapa langkah sebelum kembali berdiri tegak. Pemuda berwajah persegi di hadapannya tetap tenang dan terkendali, bahkan tidak goyah. Ding! Sebuah lonceng berbunyi nyaring. Berhenti. Keduanya segera berhenti berkelahi dan kembali ke posisi mereka. Sedikit rasa gugup melintas di wajah Simu muda saat ia menatap para pria paruh baya di bawah panggung. "Kau lulus ujian?" bisik salah satu dari mereka. Wajah Simu langsung berseri-seri karena gembira, dan si Yuhuan di bawah panggung juga berseri-seri karena senang. Tidak jauh dari sana, di luar kerumunan, Simu berdiri di depan pilar batu tebal, dengan tenang mengamati segala sesuatu di hadapannya. Versi dirinya ini, yang begitu familiar baginya, tampaknya secara bertahap menjadi agak asing. 10 tahun kemudian, di ibu kota kerajaan Ki Agong, sepasukan prajurit yang mengenakan baju zirah hitam tebal perlahan-lahan menunggang kuda perang hitam pekat di jalan utama. Orang-orang ini memiliki ekspresi garang dan tatapan dingin serta tegas, jelas veteran berpengalaman dari pertempuran yang tak terhitung. Jumlahnya, di depan pasukan itu berdiri sosok tinggi, mengenakan baju zirah bermotif naga hitam, helm baja menutupi separuh wajahnya, membuat fitur wajahnya tidak jelas. Namun, dia tampak seperti seorang pemuda. Sebuah pedang perang berbentuk naga iblis hitam pekat tergantung di pinggangnya, bilahnya setengah kali lebih panjang dari pedang biasa, gagangnya berbentuk kepala naga. Meskipun terhunus, pedang itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Itu pengawal naga hitam. Kudengar mereka keluar dari ibu kota kali ini untuk memusnahkan aliansi angin hitam, geng bandit yang bercokol di pegunungan Kilian. Sepertinya mereka kembali dengan kemenangan besar. Tentu saja, pemimpin Garda Naga Hitam adalah prajurit penjaga termuda kerajaan Ki Agung kita, Pedang Naga Iblis Tuan Simu, seorang jenderal peringkat pertama yang diangkat oleh Kaisar. Bagaimana mungkin aliansi angin hitam yang kecil itu bisa menandinginya? Kerumunan di dekatnya berdiskusi dengan penuh semangat, mata mereka semua tertuju pada pemuda berbaju hitam di depan,
mata mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Pemuda berbaju hitam itu tetap tanpa ekspresi saat ia memacu kudanya ke depan. Kelompok itu segera tiba di luar sebuah rumah besar. Sebuah plakat tergantung di atas rumah besar itu, bertuliskan dua karakter besar, Rumah Besar Si. Petik 2. Pemuda berbaju hitam itu turun dari kudanya, melepas baju besinya, memperlihatkan wajah yang tegas, itu adalah Simu. Yu Yong, kau bawa garda naga hitam ke garnisun. Kau juga perlu melapor ke Kementerian Perang, katanya kepada seorang pria botak berbaju hitam di sampingnya. Baik, Tuan, jawab pria botak itu dengan cepat. Simu berbalik dan berjalan menuju rumah besar itu. Ia pertama-tama pergi ke aula samping untuk melepas baju zirahnya, berganti pakaian menjadi jubah prajurit yang longgar, lalu pergi ke aula dalam. Suami, sosok cantik berbaju hijau bergegas menghampiri dan memeluk Simu. Wajah Simu berseri-seri dengan senyum lebar. Ia membuka lengannya dan memeluk wanita berbaju hijau itu, memutarnya 2 kali sebelum menurunkannya. Para pelayan di rumah besar itu dengan sadar menjaga jarak. Wanita berbaju hijau itu adalah kecantikan yang langka, dan yang lebih luar biasa lagi adalah semangat kepahlawanan di matanya yang jarang ditemukan pada wanita. Di siang bolong, kalian berdua terlalu mesra. Kakak ipar Zier, kau adalah seorang nyonya dekrit kekaisaran, perilakumu harus sesuai dengan etiket, bagaimana kau bisa begitu santai? Sebuah suara menyenangkan dengan sedikit nada menggoda terdengar. Seorang wanita berbaju kuning pucat berjalan dari aula samping. Ia tampak berusia awal 20-an dan memiliki wajah yang cantik. Itu tak lain adalah si Yu Huan. Yu Huan, kau juga di sini. Simu menurunkan wanita berbaju hijau itu dan mengangguk kepada si Yu Huan. Apa? Tidak menyambutku, kata si Yu Huan, satu tangan di pinggangnya, berpura-pura marah. Berani-beraninya aku, kau sekarang murid dalam sekte Xuanwu. Bahkan Kaisar Ki Agung akan memperlakukanmu dengan sangat hormat, apalagi seorang jenderal biasa sepertiku. Simu mengatakan ini, tetapi ekspresinya tersenyum. Si Yu Huan memutar matanya ke arah Simu. Baiklah, kalian berdua, berhentilah bertengkar. Suami, kau pasti lelah setelah bepergian seharian. Aku akan menyuruh para pelayan memanaskan air panas untukmu mandi dan bersantai, kata Zier hati-hati, lalu menuju keluar. Simu memperhatikan sosok istrinya, secercah kepuasan terpancar di matanya. Bukankah kau di sekte Xuanwu? Mengapa kau di ibu kota? Dia duduk, menatap adiknya. Oh, aku menerima misi sekte dan datang berkunjung. Si Yu Huan juga duduk, ekspresi main-mainnya menghilang. Kultivasimu telah berkembang cukup pesat, kau sudah mencapai puncak alam yang diperoleh. Sepertinya kau akan segera bisa membuka istana Kimu dan maju ke alam bawaan. Sumber daya sekte Xuanwu memang melimpah, sesuai dengan reputasi ini. Simu menatap adiknya dari atas ke bawah, dan berkata dengan sedikit terkejut. Kakak, apakah kau mengejekku? Dulu, saat kau pertama kali datang ke keluarga Jin, kekuatanku jauh di atasmu, tetapi sekarang aku satu alam besar di bawahmu. Si Yu Huan berkata dengan kesal. Kemajuanku ke alam bawaan saat itu hanyalah keberuntungan. Aku kekurangan kekuatan untuk melanjutkan, dan kultivasiku stagnan selama bertahun-tahun. Hanya masalah waktu sebelum kau menyusulku. Simu terkekeh. Bab 889 Sebuah desahan. Saudaraku,
kultivasimu terhambat karena kurangnya sumber daya. Jika kau bergabung dengan sekte Xuanwu, dengan kemampuanmu, kau pasti akan menjadi tetua, dan sumber daya sekte akan tersedia untukmu. Dengan waktu yang cukup, kau bahkan mungkin mencapai peringkat bumi yang legendaris, kata Si Yuhuan. Peringkat bumi, itu tidak semudah yang kau bayangkan. Simu tersenyum tipis, tidak membenarkan atau menyangkal. Saudaraku, aku benar-benar tidak mengerti pemikiranmu. Dengan bakatmu, kau bisa mencapai hal-hal besar di sebuah sekte. Mengapa tetap tinggal di dunia fana dan menjadi jenderal di istana? Kata Si Yuhuan dengan suara teredam. Hidup tidak selalu membutuhkan pengejaran yang terlalu besar. Aku sekarang memiliki Zier, kami saling mencintai, hidup damai dan bahagia, bukankah itu sudah cukup? Bergabung dengan sekte mungkin memberikan kekuatan, tetapi hidup itu tidak pasti, kebahagiaan apa yang bisa didapatkan saat itu. Simu mengangkat bahu, omong kosong. Si Yuhuan terdiam oleh rentetan pertanyaan Simu. Dia tiba-tiba berdiri, mendengus, dan berjalan keluar. Simu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengambil cangkir teh di atas meja, dan menyesapnya. Aroma teh yang menyegarkan memenuhi mulutnya, dan dia merasa cukup puas. Di sudut aula, sesosok transparan berdiri dengan tenang. Apakah hidup damai benar-benar kebahagiaan? Gumam sosok itu pada dirinya sendiri. Si Yuhuan tidak tinggal lama di kediaman Si dan pergi pada hari itu juga. Malam itu, di tempat tidur besar di kamar tidur kediaman Si, Simu dan Zier, mengenakan piyama tipis, berpelukan di tempat tidur, berbicara mesra. Suami, bagaimana misimu untuk membasmi aliansi angin hitam berjalan? Apakah kamu menghadapi bahaya? Zier mendongak ke arah suaminya dan bertanya. Sangat lancar. Aku membunuh 3 pemimpin aliansi angin hitam, dan menangkap sebagian besar bandit bernama lainnya. Sisanya telah berpencar dan tidak lagi menjadi ancaman, kata Simu sambil tersenyum. 3 pemimpin. Kudengar aliansi angin hitam memiliki 4 pemimpin, yang dikenal sebagai 4 kejahatan kilian. Mengapa satu hilang? Tanya Zier penasaran. Ia berasal dari keluarga ahli bela diri di Qingzhou, jadi ia cukup tahu tentang urusan dunia bela diri. 3 penjahat paling terkenal, penjahat paling terkenal kedua, dan penjahat paling terkenal ketiga, telah dieksekusi. Kita tidak melihat penjahat keempat selama pengepungan, dia pasti absen secara kebetulan. Namun, Istana Kekaisaran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, jadi hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap, kata Simu. Zier mengangguk. Suami, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, katanya, menggigit bibirnya sedikit, matanya berbinar. Apa itu? Simu mengangkat alisnya dan bertanya. Aku hamil, kata Zier lembut, sedikit malu di wajahnya. Apa? Simu terkejut, seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Aku bilang aku mengandung anakmu, Zier mengulangi dengan lembut. Benarkah? Kapan ini terjadi? Dia tiba-tiba duduk tegak, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, aku terus merasa mual, jadi aku pergi ke dokter, dan dokter itu mengatakan aku hamil, kata Zier, sedikit kegembiraan juga terpancar di wajahnya. Itu luar biasa, luar biasa. Simu sangat gembira hingga hampir tidak bisa berkata-kata, dan dia memeluk Zier erat-erat. Tidak heran dia begitu gembira, kultivasi pada dasarnya adalah tindakan yang mengancam jiwa dan menentang takdir,
yang harganya adalah kesulitan untuk memiliki keturunan, dan ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Zier juga memeluk Simu, keduanya dipenuhi dengan kepuasan yang luar biasa. Syukurlah Tuhan melindungi kita, kita akan pergi ke kuil Tennoji di luar kota Bes. Oke untuk memulihkannya, kata Simu. Zier mengangguk dengan antusias. Malam berlalu tanpa insiden. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Simu membawa Zier dan berangkat dengan ringan menuju Gunung Hiei di luar kota. Gunung Hiei adalah gunung terkenal di luar ibu kota, dengan banyak kuil dan persembahan dupa yang berkembang pesat. Bukan hanya orang biasa, tetapi juga bangsawan dan keluarga kerajaan dari ibu kota sering berkunjung. Kuil Tennoji adalah kuil terbesar di Gunung Hiei. Meskipun masih pagi, banyak sekali umat yang telah tiba, berkerumun, memegang dupa dan lilin, berlutut dan berdoa kepada Buddha. Setidaknya ada beberapa ribu orang di dalam dan di luar aula, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan dari ibadah mereka yang penuh semangat. Simu dan Zier mengikuti kerumunan ke aula utama, berlutut dan berdoa untuk kedamaian dan kebahagiaan. Setelah memulihkan diri, keduanya, yang tidak ingin berlama-lama di aula utama yang ramai dan berbau tidak sedap, berjalan-jalan santai di sekitar Gunung Hiei. Saat itu awal musim panas, pepohonan menaungi bayangan yang teduh. Angin gunung yang lembut membuat suasana cukup menyenangkan. Mereka berjalan perlahan, segera mencapai bagian belakang gunung, di mana pemandangan tiba-tiba terbuka, menyegarkan mereka. Tempat terpencil ini sepi kecuali mereka berdua. Setelah berjalan beberapa saat lagi, mereka mendengar suara gemuruh, air terjun mengalir deras dari aliran gunung di depan. Percikannya merupakan pemandangan yang menakjubkan dan indah. Zier, kau pasti haus setelah berjalan begitu lama. Air mata air ini cukup bagus, aku akan mengambilkannya untukmu, kata Simu sambil berpikir. Baiklah, Zier tersenyum manis. Simu membawa kantung air, dengan langkah ringan, ia melompat ke depan, melompat beberapa kali ke air terjun, mengisinya dengan air dingin, dan hendak kembali. Ketika air terjun tiba-tiba meledak, sebuah pedang melengkung berkilauan melesat keluar, mengarah tepat ke bagian vital Simu. Penyerang itu adalah seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tertutup kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tampak ganas. Simu menegang, menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah. Dengan suara keras, sebuah batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan ia mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi, nyaris menghindari serangan itu. Namun, energi pedang itu masih berhasil melukai pipinya, meninggalkan luka robek. Seorang ahli alam bawaan, ekspresi Simu langsung berubah muram. Ia meraih pinggangnya, memperlihatkan sebuah pedang tipis, hitam, dan lentur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu lurus, memperlihatkan aura hitam sepanjang sekitar 1 kaki. Pria berbaju hitam itu menerjang ke depan, pedangnya yang melengkung juga memancarkan aura putih, menebas ke arah Simu dengan suara mendesing. Simu mengeluarkan teriakan rendah dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Pedang melengkung putih itu berkilat dan menghilang tanpa jejak, mengubah posisi di udara seperti hantu, membuatnya sulit untuk ditangkap. Ekspresi Simu berubah. Pedang hitamnya berkilat, menciptakan lebih dari selusin bayangan pedang, berbenturan dengan pedang melengkung putih lebih dari 10 kali sebelum sementara terpisah. Teknik pedang bayangan hantu.
Kau adalah salah satu dari 4 iblis aliansi angin hitam, kata Simu. Dengan suara berat, pedang hitamnya dipegang horizontal di depannya. Pria berbaju hitam itu mencibir, tidak menyangkalnya. Mata Simu menyipit. Keempat pemimpin aliansi angin hitam semuanya berada di puncak alam yang diperoleh. Tetapi dia tidak menyangka 4 iblis telah menembus ke alam bawaan. Tepat saat itu, teriakan peringatan datang dari jalan pegunungan yang jauh. Itu suara Zier. Ekspresi Simu berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju sumber suara itu. Hehehe, mencoba menyelamatkan wanita itu. Terlambat. Keempat, iblis menerkam dari belakang seperti burung nasar, pedang melengkung mereka berkilauan terang saat mereka menebas ke arah kepala Simu. Saat Simu berlari, dia tiba-tiba berbalik, tubuhnya sama sekali tidak menghindar. Pedang hitam lembutnya bersinar terang, dan dia mengayunkannya dengan ganas. Sebuah pedang cahaya berbentuk bulan sabit hitam melesat keluar, menebas ke arah leher keempat iblis. Itu adalah serangan bunuh diri. Keempat iblis terkejut, melupakan serangan mereka pada Simu. Mereka menghindari pedang berbentuk bulan sabit hitam itu. Simu memaksa keempat iblis mundur dengan satu gerakan, lalu berbalik dan berlari menuju lokasi Zier. Jalan setapak di gunung tempat Zier berada tidak jauh, dan dia terlihat dalam beberapa tarikan napas. Di jalan setapak gunung, Zier dikelilingi oleh 3 sosok yang juga berpakaian hitam. Meskipun kekuatan Zier tidak lemah, dia sekarang bertarung 3 lawan 1 dan sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, terus-menerus menghadapi bahaya. Sebuah luka dangkal telah tergores di lengannya, dan darah mengalir deras. Berhenti, Simu menarik napas dalam-dalam, lehernya langsung menebal, dan meraung. Suaranya begitu keras sehingga hutan yang berjarak lebih dari 10 kaki bergetar hebat, mengeluarkan suara desir. Ketiga pria berpakaian hitam yang menyerang Zier gemetar dan berhenti. Mata Simu berkilat, dan memanfaatkan kesempatan itu, dia melompat ke depan, berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju ketiga pria berpakaian hitam itu. Tepat saat itu, sebilah cahaya tajam menusuk dari samping, 4 iblis telah menyusul. Bilah itu tipis dan panjang, bergerak tak terduga seperti ular, mengarah ke punggung Simu. Ekspresi Simu berubah, dia tidak berani meremehkannya, berhenti di tempatnya dan mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Kedua pria itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, saling bertukar beberapa pukulan dalam sekejap mata. Cepat, bunuh wanita itu, teriak 4 iblis. Ketiga pria berpakaian hitam yang mengelilingi Zier segera meningkatkan serangan mereka, dan dalam sekejap mata, Zier mengalami beberapa luka lagi. Mata Simu membelalak marah saat dia meraung, minggir. Bilah hitam di tangannya bersinar terang, puluhan bayangan bilah muncul saat dia menebas 4 iblis, mengabaikan keselamatannya sendiri, serangan putus asa, hidup atau mati. 4 iblis melompat mundur, tapi tiba-tiba, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan 3 pisau lempar putih terbang keluar, mengarah ke Zier. Ekspresi Simu berubah drastis. Pisau lempar melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, mencapai jarak 3 kaki darinya dalam sekejap mata. Simu meraung dan melayangkan pukulan. Bayangan kepalan tangan hitam melesat seperti meteor, nyaris mengejar, dan dengan 3 suara tajam, ketiga pisau lempar itu terlempar. Asteris dek, asteris. Dalam sekejap Simu lengah, sebilah cahaya terang yang ramping menebas lengan kanannya. Darah berhamburan,
Lengannya terangkat ke udara. Pada saat yang sama, sosok 4 iblis menerkam seperti hantu. Mata mereka menyala-nyala dengan ganas, dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Asteris. Tubuh besar Simu terbang di udara, dadanya retak seperti kacang yang meletup, sebagian besar tulang dadanya hancur, darah menyembur dari mulutnya saat ia jatuh dengan keras ke tanah. Hampir bersamaan, sebuah jeritan terdengar dari samping, tubuh Zier jatuh ke tanah. Sebuah pedang panjang menusuk dadanya, darah menyembur keluar. Zier, kesadaran Simu perlahan kabur saat ia menatap istrinya yang terbaring di tanah tak jauh darinya. Penyesalan tak berujung memenuhi tubuhnya. Seandainya saja ia lebih kuat, seandainya saja ia meninggalkan kehidupan nyamannya dan memasuki sekte Xuanwu untuk berkultivasi, semuanya akan berbeda hari ini. Mati. Dengan sisa penglihatannya, ia melihat kilatan cahaya cemerlang, lalu ia terperosok ke dalam kegelapan. Di udara, Simu diam-diam menyaksikan semua ini. Ia sudah mencoba, dan ia tahu ia tidak bisa mengganggu apapun dalam ilusi itu. Melihat dirinya yang tak bernyawa, cahaya aneh berkilat di matanya. Simu bisa merasakan penyesalannya yang tak berujung saat ia terbaring di bawah. Apakah ini konsekuensi dari menikmati kenyamanan sementara? Meskipun aku memiliki kebahagiaan, aku tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Gumamnya pada dirinya sendiri, seolah menghela napas, atau mungkin merenung. Pada saat itu, dunia di hadapannya hancur, berubah menjadi kehampaan. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi menyelimuti Simu, menyedotnya masuk. Bab 890 Belokan yang terlewatkan, bagian 1. Setelah berputar-putar dengan pusing, Simu tiba-tiba membuka matanya, mendapati dirinya kembali di gua rahasia. Dia menatap kosong ke depan, masih agak linglung karena ilusi, emosinya belum tenang. Simu menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu melihat sekeliling, alisnya sedikit mengerut. Segala sesuatu di dalam gua tetap tidak berubah, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu dalam ilusi, tetapi kenyataannya hanya sesaat yang telah berlalu. Namun, sosok leluhur kera putih telah lenyap tanpa jejak. Simu mengerutkan kening, matanya dipenuhi kebingungan. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti arti ilusi itu. Awalnya dia bermaksud bertanya kepada leluhur kera putih, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang. Simu merenung sejenak, mempertimbangkannya lagi, tetapi masih tanpa petunjuk, dia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Dia memeriksa keadaan batinnya dengan indera ilahinya. Wajahnya melebar karena terkejut, lalu berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang besar. Tanpa disadarinya, energi internalnya telah meningkat secara signifikan, tetapi energi ini terus beredar di dalam tubuhnya tanpa henti, terus-menerus memengaruhi berbagai bagian, jelas agak tidak stabil. Simu menarik napas dalam-dalam, memfokuskan pikirannya, dan mulai melancarkan teknik kultivasinya. Boom! Begitu dia melancarkan tekniknya, energi internal di anggota tubuh dan tulangnya segera mengalir dengan sendirinya, melonjak menuju lautan spiritualnya, menunjukkan kecenderungan samar untuk mengembun. Simu sangat gembira, ini adalah tanda bahwa dia memulai upayanya untuk menembus alam ilahi. Dia dengan cepat menutup matanya, melancarkan tekniknya, dan cahaya yang menyilaukan bersinar, menyelimuti tubuhnya, menerangi seluruh gua seolah-olah siang hari. Waktu berlalu perlahan, setengah hari penuh berlalu,
dan cahaya yang terpancar dari Simu secara bertahap meredup, akhirnya menghilang tanpa jejak. Dia membuka matanya, ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Upaya untuk menembus alam ilahi ini telah berakhir dengan kegagalan. Simu menghela napas, melihat kotak di depannya. Di dalamnya terdapat 6 buah ilahi setengah bulan, semangat mereka segera terangkat. Hambatan menuju alam ilahi memang tidak mudah ditembus, tetapi untungnya masih ada 6 buah bulan sabit di sini. Gumamnya pada diri sendiri dengan sedikit rasa rendah diri, lalu mengulurkan tangan dan mengambil buah bulan sabit kedua. Saat giginya menembus kulitnya, sari buah yang dingin langsung memenuhi mulut dan pipinya. Simu merasakan pusing sesaat, dan segera ia diselimuti aroma aneh. Setelah beberapa saat, Simu perlahan membuka matanya. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit, hanya untuk menemukan bahwa tangan dan kakinya tidak menyentuh apapun kecuali kekosongan. Saat ini, ia melayang di udara seperti roh. Setelah mengalami pengalaman pertama, ia tidak lagi merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini. Di bawahnya terdapat taman yang rimbun, yang tampak agak sepi di bawah malam yang gelap tanpa bulan. Melihat sekeliling, ia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya penuh dengan semak dan pohon yang tersebar. Lingkungannya sangat sunyi. Selain sesekali terdengar kicauan serangga yang rendah, ia tidak dapat mendengar suara lain. Wosh! Hembusan angin menerpa, menyebabkan sekelompok pohon pisang bergoyang dari sisi ke sisi. Simu, yang melayang di udara, merasa sedikit kedinginan. Pandangannya menyapu taman sejenak, dan rasa ragu muncul di hatinya. Ia merasa lingkungan di sini agak familiar. Di mana tepatnya tempat ini? Saat Simu mencoba mengingat, tiba-tiba ia mendengar suara samar datang dari ujung taman yang lain. Ia melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah ban gunan besar di sana, dengan lampu kuning hangat bersinar di dalamnya. Suara gemerisik itu berasal dari sana. Simu mengayunkan tangannya dan melayang menuju bangunan itu. Ketika tiba di gerbang istana, Simu merasakan kehangatan yang berbeda. Ia melayang di atas gerbang istana dan melihat ke dalam istana. Di dalam, ada meja bundar dari kayu cendana, tempat sepasang kekasih muda duduk berhadapan, memegang cangkir teh dan berbicara. Kulit gadis itu seputih salju, wajahnya lembut dan cantik. Di balik gaun putihnya, sepasang kaki telanjang seputih giok terlihat, 2 untaian lonceng bergemerincing lembut mengikuti gerakannya yang paling kecil. Simensue, Simu terkejut. Ia menenangkan diri, dan pandangannya beralih, memperlihatkan seorang pemuda tegap dengan alis seperti pedang dan mata cerah duduk di hadapan Simensue, itu adalah dirinya sendiri. Namun, meskipun fitur wajahnya kurang lebih mirip dengan dirinya saat ini, ia tampak lebih muda dan agak tidak wajar. Ini, sebelum upacara kenaikan, gumam Simu pada dirinya sendiri, menyadari sesuatu. Saat ia merenungkan hal ini, ia mendengar Simu muda, menatap Simensue dengan penuh kasih sayang, berkata, "Kakak Sue, aku menyukaimu." Petik 2. Lupakan aku, lupakan apa yang terjadi saat itu. Kali ini di upacara kenaikan, aku bertekad untuk menang, kata Simensue lembut setelah beberapa saat hening. Ini persis percakapan yang ia lakukan dengan Simensue sebelum upacara kenaikan, percakapan yang masih diingat Simu. Ia melayang masuk ke rumah, memandang 2 sosok yang diam di ruang tamu. "Kakak Sue, setelah melihatmu kali ini,
akankah kita punya kesempatan untuk bertemu lagi? Tiba-tiba ia mendengar si Mu muda bertanya. Melihat dirinya di masa lalu, si Mu menghela napas dalam hati. Ia ingat jawaban si Mensue, dan ia tahu bahwa ia tidak mampu mempertahankannya saat itu. Ia hanya tidak mengerti mengapa mengonsumsi buah Dewi Bulan membawanya kembali ke sini. Si Mu menatap wajah si Mensue yang memesona, mengingat pertemuan pertama mereka di hutan, mengingat sumpah yang telah ia buat saat itu, dan merasakan kebingungan. Apakah benar membiarkannya naik ke keabadian dan pergi? Si Mu muda dan si Mensue melanjutkan percakapan mereka, suara mereka terdengar agak tidak nyata bagi si Mu. Perlahan, ia tidak lagi dapat mendengar kata-kata mereka, hanya suara itu yang bergema berulang kali di benaknya. Apakah benar membiarkannya naik ke keabadian saat itu? Apakah benar melakukan hal itu? Si Mu, terima kasih. Mari kita berjalan-jalan di taman. Kau belum lama berada di alam bawaan, apakah ada yang ingin kau tanyakan tentang kultivasi? Aku bisa membantumu menjawab beberapa pertanyaan. Kau tidak tahu ini, kan? Aku, kakakmu, sebenarnya adalah kultivator ganda seni bela diri dan sihir. Si Mensue meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Mendengar ini, si Mu tiba-tiba tersadar dan melihat ke bawah. Dia melihat dirinya di masa lalu telah mengikuti si Mensue keluar dari aula dan menuju keluar. Si Mu menurunkan tubuhnya dan melayang keluar dari aula, mengikuti mereka. Dia melihat mereka berdua berbelok melalui jalan setapak yang terawat rapi di taman, perlahan berjalan melewati semak-semak. Kakak Sue, bisakah kau memberitahuku mengapa kau bersikeras untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan? Tanya si Mu muda. Ekspresi si Mensue sedikit berubah setelah mendengar ini. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya berbicara, Si Mu, pernahkah kau merasa bahwa takdirmu tidak berada di tanganmu sendiri, bahwa kau tidak berdaya untuk mengendalikan takdirmu sendiri? Si Mu muda terdiam setelah mendengar ini. Melayang di atas mereka berdua, si Mu juga termenung. Dari desa nelayan terpencil di kerajaan Ki Agung itu, si Mu telah menempuh perjalanan panjang. Meskipun tidak semuanya berjalan sesuai rencana, setiap langkah yang diambilnya adalah pilihannya sendiri. Meskipun ada banyak penyesalan dan frustrasi, dia sepertinya tidak pernah mengalami saat-saat di mana dia benar-benar kehilangan kendali. Tidak, kata si Mu muda sambil menggelengkan kepalanya. Kampung halamanku berada di utara pegunungan Xiaolan di kerajaan Qin Raya. Aku lahir tanpa orang tua dan dibesarkan oleh paman dan bibiku. Ketika aku berusia 7 tahun, mereka menjualku ke sebuah kelompok teater untuk bekerja sebagai buruh. Aku mengembara di kerajaan Qin Raya bersama kelompok itu, melakukan pekerjaan yang paling kotor dan berat, makan makanan yang paling sedikit dan paling buruk, dan selalu berhati-hati agar tidak sakit. Karena jika aku sakit, kelompok itu akan meninggalkanku, dan mereka tidak akan membuang uang untuk mengobatiku. Meskipun begitu, setelah tiba di kerajaan Qin Raya, aku tiba-tiba jatuh sakit parah. Di ambang kematian, pemimpin kelompok itu meninggalkanku di pinggir jalan untuk mati. Untungnya, aku bertemu guruku saat itu. Dia menyelamatkanku, membawaku kembali ke sekte, dan mengajariku sihir. Itulah sebabnya aku menjadi gadis yin surgawi seperti sekarang ini. Si Mensue menceritakan pengalaman masa lalunya dalam beberapa kata. Meskipun ekspresinya tenang,
Simu tahu betul bahwa di baliknya terdapat banyak kesulitan dan penderitaan. Karena memahami hal-hal itulah Simu tidak bersikeras menghentikan si Mensue untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan. Simu muda membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Meskipun saat itu aku baru berusia 10 tahun, aku sudah mengerti bahwa jika aku ingin mengendalikan takdirku sendiri dan tidak lagi ditinggalkan, aku harus menjadi orang yang kuat yang dapat mengendalikan nasibku sendiri. Sekarang, naik ke alam abadi adalah jalan yang mulus di hadapanku. Terlebih lagi, keinginan seumur hidup guruku adalah terbang ke alam abadi dan melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi, dan aku memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan itu untuknya, lanjut si Mensue. Petik 2. Kakak Sue, aku mengerti, kata Simu muda dengan lembut. Maka keduanya berhenti berbicara dan berjalan berdampingan dalam diam. Plop, setetes hujan jatuh dari awan kelabu malam, mengenai dahi Simu muda dan memercik menjadi tetesan air sebening kristal. Kemudian, suara gemericik semakin keras, dan hujan gerimis menutupi seluruh langit. Simu melayang di udara, ribuan tetes hujan sebening kristal melewati tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan apapun, hanya menatap kedua orang di bawahnya. Keduanya berjalan perlahan di tengah hujan gerimis, tidak menggunakan sihir untuk menghindari hujan maupun terburu-buru, tetapi mempertahankan kecepatan semula saat mereka berjalan-jalan di taman. Setelah sekitar setengah jam, mereka tiba di pintu masuk taman. Pakaian putih si Mensue menempel sempurna di tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Aku benar-benar sangat diuntungkan oleh kata-kata kakak senior hari ini. Kakak senior benar-benar pantas menjadi jenius di antara 7 sekte 3 kerajaan, kata pemuda Simu, matanya sengaja menghindari tubuh si Mensue. Si Mensue memperhatikan rasa malunya tetapi tampaknya tidak peduli, hanya berkata, Simu, kau terlalu rendah hati. Ketika aku seusiamu, aku pasti tidak akan lolos dari seorang seniman bela diri tingkat bumi. Simu melayang di atas mereka, alisnya berkerut saat dia memperhatikan mereka, ekspresi kompleks di wajahnya. Dia tahu waktu untuk berpisah telah tiba. Kakak Sue, mohon bersabar. Kuharap kau segera naik ke peringkat surga, kata pemuda Simu akhirnya. Simu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan lupakan janjimu padaku. Si Mensue menyisir sehelai rambut yang menutupi dahinya dan tersenyum manis. Simu memandang si Mensue dari atas, dan melihat setiap senyum dan kerutannya, rasa sakit yang tak terjelaskan menusuk hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut upacara kenaikan adalah konspirasi belaka, dan begitu si Mensue naik ke abadian, dia akan berada di bawah perintah pengadilan surgawi. Meskipun kekuatan dan alam mereka akan semakin mirip di masa depan, dan mereka masih akan berinteraksi, mereka pasti akan berbenturan dan semakin menjauh.